nggak jelas dah. Karena nggak semua dia dituliskan hal-hal yang tidak terlalu merujuk kepada ketuhanan. Itu yang saya maksud tadi, itu kan kemanusiaan. Hal yang vertikal yang mengurusi dengan ketuhan. Itunya sekarang makanya di Komal-Komal ini selalu membahas yang paling fundamental adalah siapa Tuhanmu. Kan begitu Pak Ustadz. Oh, ya baiklah. Ya, kita bahas ketuhanan. Baik, oke? Baik. Menurut Ibu, Tuhan Ibu kayak gimana? Saya pengen dengar dulu. Ya, Tuhan saya adalah Bapa yang di sorga. Bukan Yesus. Jadi saya sudah pernah ceritakan seperti apa sosok Bapa itu. Saya mengetahui sosok Bapa itu, Bapa yang di sorga atau Allah Bapa. Ya saya nggak tahu itu Allah menurut Muslim ya. Menurut kami Allah Bapa, yaitu Yahweh, Elohim. Banyak penyebutannya namanya. Jadi Bapa itu dia berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapa berfirman melalui kata-kata Yesus dilahirkan. Gitu. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Terus hari ini engkau kuperanakan. Ada tertulis kan? Ada tertulis Pak Ustaz. Dan saya baca kan? Ya, Anda jelaskan dulu pemahaman ketuhanan Anda gitu. Saya dengar dulu. Jadi di sini yang sering kabur pemikiran Pak Ustaz. Kenapa menuhankan manusia? Padahal manusia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di situ kelirunya, selalu bilang kenapa Kristen menuhankan manusia? Kita menuhankan manusia sewaktu dia manusia, tidak ada yang mengakui dia Tuhan selain murid yang 12. Tidak ada. Mereka murid sendiri tidak tahu bahwa dia Tuhan. Engkau siapa Tuhan? Siapa engkau gitu kan? Guru kan. Jadi dia bisa hamba, dibilang murid, dia bisa hamba, bisa murid, bisa guru, bisa nabi. Ya pokoknya yang jelas dia punya silsilah dari Maria. Waduh. Nggak jatuh dari langit blok gitu, enggak. Begitu. Gak jelas ketuhanannya Ibu ini ya. Pak Ustaz kan nggak mengerti. Sifat-sifat Tuhan itu kayak gimana menurut Anda? Pasti asik deh, asik. Pokoknya ya menurut Anda sifat Tuhan Anda kayak gimana? Maha adil, maha penyayang, maha kasih, maha adil, maha penyayang, maha tahu. Jadi maha adil. Tapi jadi gini. Bentar, Yesus itu jadi maha adil. No. Hah? No. Terus? Yang maha itu, maha adil, maha tahu, maha kuasa ada di Bapa. Yesus tidak. Tidak maha. Tidak. Oh, tidak maha. Dia utusan. Dia anak. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu sebagai anak utusan lahir melalui Maria. Dan manusia 100%. Bukan Tuhan. Iya. Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Padahal Yesus ada yang menuhankan. Setelah dia bangkit, baru kita hormati sebagai Tuhan. Gitu. Setelah dia bangkit baru dijadikan Tuhan. Ya, itulah yang diimani Kristen sekarang. Berarti waktu dia baru dilahirkan Maria bukan Tuhan gitu? Tidak ada yang tahu dia Tuhan. Waduh. Dalam Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah gitu. Terus ini Tuhan macam apa kayak gitu teman-teman? Lucu juga Ibu ini penjelasannya. Waktu Yesus baru ke dunia bukan Tuhan, belum jadi Tuhan. Habis dia mati lalu bangkit, baru itu jadi Tuhan. Ini ya kan ada sejarah dan kronologis, ya kan? Sejarah. Kalau kita tidak tahu urutan-urutan itu, akan tidak sinkron. Ya, jadi Yesus itu sudah ada di sebelah kanan Bapa jauh sebelum dilahir, belum nama Yesus. Oh, belum nama Yesus. Belum. Jadi Yesus, waktu dia lahir dari Maria, dari manusia.
Bu, jadi waktu Yesus di dunia itu dia membangkitkan orang mati. Itu bukan Tuhan. Ya nggak ada orang dia tahu Tuhan, dia hanya dibilang nabi, guru, Iya, biasa. orang banyak orang nggak tahu kata ibu. Sewaktu dia membangkitkan orang mati, dia Tuhan atau bukan? Waktu dia membangkitkan orang mati, orang yang bertanya sekarang kita sekarang tahu bahwa dia Tuhan. Tapi yang waktu itu tidak tahu. Iya, waktu itu tidak tahu. Yang saya tanya, waktu dia membangkitkan orang mati, menurut ibu dia Tuhan atau bukan? Pada saat itu dia manusia biasa punya kuasa kan Tuhan Bapak berkata berfirman dia Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Oh, berarti bukan Tuhan juga. Tapi dia lakukan Waktu membangkitkan orang mati itu dia bukan Tuhan juga. Ya. Bukan. Tapi Gini. kayak gimana ibu? Kayak gimana? Beda gini. Bu, yang ini saya ibu. Ya, yang benar dong jelasinnya. Oke. Ini analoginya. Ada nggak nabi di saat dia di zaman itu orang tahu dia nabi? Pertanyaan Banyak. saya dulu Pak Ustadz. Banyak. Siapa? Nabi Muhammad orang tahu, nabi. Orang tahu. Tidak ada dari zaman dahulu Musa siapa nggak ada tahu nabi nggak tahu oh ini nabi nih. Loh, Yesus Pada zaman itu Musa nabi, tidak orang-orang tahu. juga tahu, Bu. Yesus itu disebut nabi dari Nazaret, orang-orang udah tahu. Itu makanya dibilang Yesus nabi. Tidak ada nabi. Nih Yesus kan bukan nabi. Tapi Yesus orang nabi di nabi. kitab Anda. Gimana sih? Yesus itu nabi di kitab Ada. Anda. Ini Yesus itu dia dikatakan hamba Allah, ada dikatakan dia nabi, dikatakan guru, dikatakan firman. Kadang-kadang dia namanya firman, Yesus, juru selamat, penebus. Semua kata-kata itu disandang oleh Yesus. Gitu. Dia pakai itu semua. Mau dia bilang ada orang kafir bilang itu anak manusia. Kafir di luar yang beragama ya, itu di dunia lain. Ada bilang itu anak manusia itu yang menyalibkan itu dibilang kami menginginkan dia harus disalibkan. Dia anak manusia, bukan Tuhan. Kesalahan Yesus, kenapa dia disalibkan? Dasarnya apa? Coba Pak Ustadz tahu nggak dasarnya Yesus kenapa dia disalibkan? Aduh, nanti dulu ke situ, Bu, kita bahas ketuhanan, ya bukan penyalipan. Malah melebar ke sana ke penyalipan. Yang kita bahas itu ketuhanan, maha adilkah? Berarti Yesus bukan Tuhan gitu menurut Ibu kan? Yang berkuasa itu Bapak. Lalu kenapa Ibu sekarang menyembah Yesus? Gini Pak Ustadz. Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa di bumi dan di surga. Terus? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertama kali terjadi perpecahan di surga. Lucifer membangkang kepada Bapa karena Yesus di sebelah kanan Bapa sebagai tangan kanan Bapa disembah oleh malaikat-malaikat. Lucifer cemburu. Terus? Itu pertentangan besar di surga, Pak, sehingga Lucifer dan sepertiga malaikat yang dia provokatori jatuh ke bumi ini, menggoda bumi ini yang situasinya bumi ini dalam situasi suci. Adam Hawa itu suci pada mulanya. Sejak Ini ke Adam ke Hawa Lucifer- pula. Konsep ketuhanan Bu ngapain ke Adam ke Hawa? Jauh kali Ibu ini ya. Aduh, kita itu bahas konsep ketuhanan ya. Ke Adam ke Hawa pula. Satu komal di inspirasi. Ini mereka sudah tersosialisasi dan sudah paham. Tidak ada lagi perdebatan untuk itu. Tidak ada lagi. Karena saya sudah fix ceritakan sejarah penciptaan mulai dari Alfa dan Omega, terciptanya Yesus, terciptanya iblis, terciptanya Adam Hawa sampai turun ke Mur, sampai Baik, Bu, gini. untuk menebus dosa manusia. Bu, gini, ya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Yesus Tuhan. Nah,
Tuhan lagi teman-teman. Saling menuhankan dia. Ini kayak gimana Tuhan lagi kata ibunya? Jadi Sebentar. Sewaktu Yesus dilahirkan Maria, dia itu Tuhan atau bukan gitu? tidak ada yang tahu dia Tuhan. Padahal sejujurnya dia adalah Tuhan yang dari surga diutus. Nah, Kedatangan Yesus ke bumi ini untuk hal penyelamatan. Waktu orang-orang tidak tahu dia Tuhan, padahal dia Tuhan menurut ibu. Betul, itu yang benar. Ya, berarti yang lahir itu Tuhan, betul? Betul. Habis Tapi itu semua waktu yang disalib biarin orang menolak gitu. Waktu yang disalib, pemahaman Anda betul Tuhan itu? Betul. Jadi Tuhan tersalib. Yes. Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa ikut tersalib? Tidak. Loh, kenapa pecah? Katanya satu, tiba-tiba misah. Kayak gimana? Pak, itulah yang sesama Kristen pun bisa berbeda. Iya, Ya, Pak. katanya Ada aku yang dan bilang, Bapak satu. ini, Waktu Pak. di tiang salib kenapa misah? Coba. Saya nggak Ini. mau bahas. Ada yang bilang Trinitas, Tritunggal. Ada yang bilang Bapak adalah satu dengan Bapak itu turun juga. Bapak itu adalah Yesus. Itu saya tidak seperti itu. Sesuai yang tertulis Alkitabiah, Bapa tidak pernah ikut campur di dalam kemanusiaan. Dia adalah Bapa semesta alam. Ini salah satunya bumi kita ini, bumi ini salah satunya aja ini yang berdosa. Contoh berarti semesta alam yang waktu berdosa. Yesus membangkitkan orang mati itu dia dapat kekuatan dari mana kalau bukan dari Bapa? Dari Bapa, dari Bapa. Katanya nggak ikut campur Bapaknya. Kata ibu tadi Maksud Bapak saya- itu tidak ikut campur kemanusiaan Yesus. Saya tanya, yang membangkitkan orang mati, waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu dapat kekuatan dari mana? Dari Bapa Ini dong, kata Anda. Pak Ustadz, gini, dalam arti Apa, teman-teman? konteks tidak ikut campur itu, konteks tidak ikut campur itu Bapak di apa gitu? Apa? Artinya Bapak tidak ikut campur. Bapak terlalu gimana ya saya bilang ya? Bumi ini terlalu kecil urusan Bapak. Ya. Oh, jadi Percaya dia nggak? Bapak itu mengutus firman-Nya kayak gitu. Yes. Jadi manusia. Mengutus anaknya melalui firman perkataan. Firman itu adalah perkataan, ucapan. Jadilah bumi, jadilah matahari. Jadi Yesus itu Ya, jadi Yesus itu Jadilah berasal terang. dari Bapa, satu dengan Bapa, tapi bukan Bapa gitu. Dua entitas. Dua, baik. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapa yang Tuhan. Saya mempertuhankan Yesus karena saya tidak mengenal Bapa, saya pertuhankan Yesus. Oh, Tapi nanti di sorga, Anda tidak Nanti mengenal saudara. Bapa. Anda tidak mengenal Bapa lalu Anda menuhankan Yesus. Gitu. ya saya mengenal Bapa melalui Yesus. Sekarang saya mau tanya Bu, ya di Matius 7 nomor 21 ya kata Yesus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga itu nggak akan masuk kerajaan sorga. Ada nggak kehendak Yes. Bapa agar ibu menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu ingin mengenal Bapa, ya itulah saya. Gini, saya tahu itu Bu, saya tahu itu. Yang saya maksud, di manakah kehendak Bapa agar ibu atau Kristen menuhankan Yesus? Ya, gini Pak Ustadz, kalau saya tunduk takluk kepada Yesus, apakah itu kehendak Bapak? Benar, kehendak Bapak. Di mana tertulisnya? Kehendak Bapa agar menuhankan Yesus itu di mana tertulisnya? Ya, kan Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu, itu Yesus jalan kehendak Bapa, di mana Bapa memerintahkan, Bapa yang di sorga memerintahkan, Tuhankanlah aku, kata Yesus. Mana itu? Ya, artinya semua perkataan itu dari Yesus dan Bapa
secara langsung tidak ada ke manusia. Hanya Yesus jalan. Jadi salahkah saya mempertuhankan Yesus? Ya salah, karena bukan kehendak Bapa. Bapa di surga itu tidak ada menyuruh Anda menuhankan Yesus. Lah, kayak gimana? Kalau ada mana dalilnya coba? Bagaimana Bapak memerintah? Karena kita berkomunikasi kepada Bapa hanya melalui Yesus. Yesus mengajari, berdoalah kepada Bapa, doa Bapa kami yang di surga. Kan? Yesus mengajari kan? Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya kan? Akhir-akhirnya melalui anakmu juru selamat penebus dosa kami, Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak ini bentuknya kayak gimana sih? Ya mana kita kan nggak mengenalnya. Kata-kata Bapak itu kita nggak mengenal. Nggak hanya mengenal. melalui Yesus. Iya. Ah. Setelah di sorga nanti kita mengenal Bapak. Oh, kagak ketahuan siapa itu Bapak gitu ya? Nggak tahu saya. Jujur saya Nggak tahu. Tahunya dari Yesus. Oh, nggak tahu. Taunya dari Yesus. Makanya saya heran kepada umat Muslim, kenapa bisa langsung ke Bapa? Hah? Ya kan? Sementara Bapak itu nggak dikenal, saya nggak dikenal manusia. Loh, Hanya melalui utusan. Nah, utusan yang benar-benar utusan yang benar-benar dari sebelah kanan Bapa, yang dia tadinya bersama-sama Bapa, hanya Yesus. Semua nabi tidak ada bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada. Dengan Allah kata tidak Yesus, Bapak Nabi itu Muhammad tidak dapat dilihat. pernah bersama-sama dengan Allahnya. Ibu, Tidak pernah. kata Yesus, Bapak itu tidak dapat dilihat dan suaranya tidak dapat didengar. Ah. Lalu? Tapi berwujud. Wujudnya? Di mana wujudnya? Nah, ini Pak, di saat penciptaan Bapak berfirman, marilah kita ciptakan manusia yang segambar dengan kita. Berarti ciri-ciri Bapak itu seperti kita. Oh. Kan segambar. Kira-kira mirip kayak kita ini, cuma mereka sempurna, perfect gitu loh. Cuma ada yang pesek kayak aku nih, ada yang berubah, ya orang itu perfect. Nggak seperti Jadi kita Bapak nih, itu ya. mirip-mirip manusia gitu. Iya, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Perkataan itulah membuat bahwa manusia itu segambar dengan Bapa. Lah, kalaunya Bapak itu segambar dan serupa dengan manusia, manusia ini ada dua jenis. Ada laki-laki, ada perempuan. Mana itu yang perempuannya kalau gitu? Oh, berarti Bapak nggak mengerti dalam hal penciptaan si Hawa. Diambil dari rusuk. Semuanya laki-laki. He. Di bahasa Inggris, he. Tulisan di Alkitab bahasa Inggris, bukan si, no si. Mumet ya teman-teman kayak gini ya. Mumet gitu, nggak jelas semuanya masalahnya. Pak Ustadz, adanya sejarah perempuan di surga kan tidak ada perempuan ya. Adanya sejarah perempuan sejak diciptakan si Hawa dari tulang rusuk Adam. Benar apa betul? Ya Bapak itu kan laki-laki toh Bu. Bapak itu kan laki-laki. Ya. Sejak mana? Sekarang mana Tuhan perempuannya mana? Nggak ada. Di surga nggak ada perempuan. Gini, malaikat yang ada. Gini Pak. Sejarahnya ada perempuan itu sejak diciptakan si Adam, si Hawa dari tulang rusuk Adam. Betul apa betul? Lah, kalau yang seperti itu berarti ya Bu ya, kalau serupa dan segambar Bapak menciptakan juga ibunya gitu. Tidak. Segambar. Laki-laki sama Katanya perempuan segambar. sama. Ya segambar perempuan laki-laki kan sama manusia. Sakit pala saya teman-teman. Pak Ustadz. Lahir anak Pak Ustadz, nanti udah punya anak belum? Lahir anak Pak Ustadz, laki-laki perempuan tetap segambar kan? Segambar kayak gimana? Lah, nggak mungkin perempuan jadi Kayak gini Bu, bentar. Saya seorang arsitek ya, Saya mau bangun rumah. Marilah kita bangun rumah serupa dan segambar dengan kita. Bukan berarti rumah itu sama dengan saya. Gimana sih?
makanya marilah kita menggambar ya rumah serupa dan segambar dengan Jadi, kita. Kan kayak gitu. Itu benda mati, nggak mungkin. Aduh. Benda hidup, yang hidup. Allah yang hidup, makanya hidup karena kita hidup. Jadi begini, intinya Pak Ustadz, itu semua melalui iman. Iman dan Roh Kudus yang datang menerangi hati manusia. Kalau tanpa itu, tidak akan mengerti. Percayalah. Ini Makanya konsep Pak Ustadz berdoa konsep supaya ibu diterangi ini sama Roh konsep Kudus. konsep ibu ini paling mumet, Bu. Mumet. Berarti Yesus itu tidak ada maha adilnya, nggak ada. Pak Ustadz, bagaimana nggak mumet? Saya kan dari lahir sudah Advent. Ya Sebentar, Pak iya. Ustadz, baru 5 menit kita bicara. Udah Saya pengen tahu tentang konsep Anda. Makanya Yesus itu tidak bisa disematkan maha adil gitu. Tidak. Berarti Yesus itu bukan Yesus Tuhan. itu sebagai Yesus itu hambanya Bapa. Yesus itu sebagai anak, Yesus itu sebagai utusan. Banyak yang disandra sama dia. Dia bukan maha. Yang Iya. maha itu hanya kepada entitas Bapa. Berarti dia bukan Betul. Tuhan gitu ya. Iya, dia tidak bisa Oke. berbuat apa-apa kalau tidak Bapa. Bukan Tuhan. Baik. Jadi Bapak yang Tuhan. Oke. Terus apa yang Ibu ketahui tentang Islam? Kayak gimana? Catat ya, bukan Tuhan kata Ibu. Oke, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz karena bertanya seperti itu, saya jadi tahu perbedaan karena kadang-kadang saya melihat roomnya Edis. Saya jadi tahu Islam. Sejujurnya saya tidak tahu karena saya. Ibu tahu Islam dari Rum Edis, sedangkan Edis aja Ya. kagak paham dengan Islam. Ya terserah lah, tapi dia menurut dalil semua dalil. Jadi Di mana dalilnya? Dalilnya Edis aja kagak bisa baca Quran. Ya. Wah, begini, Pak Ustadz. salah berarti Ibu. Ya. Saya belajar Oke, dengan oke. orang yang Saya salah. tidak- Apa saya kayak tidak gimana? pernah Kayak gimana? Islam. Saya tidak pernah mempelajari Islam. Pertanyaan saya, ini aja yang paling fundamental. Kita sama-sama mencari keselamatan, betul? Keselamatan di dalam hidup yang kekal ke depan. Ini yang kita ceritakan ini semua tentang vertikal tadi. Vertikal hubungan ke Tuhan, bukan ke kemanusiaan, oke? Nah, nanti masalah silaturahmi dengan Pak Ustadz, ya kita bisa jumpa, ngopi apa segala macam. Maaf, saya nggak minum kopi. Itu secara kemanusiaan, ya kan? Silaturahmi persaudaraan. Ini masalah vertikal. Yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz, ini kan masalah keselamatan. Apakah dengan tidak mengerti bahasa Arab kita nggak selamat ke surga? Enggak. Itu aja pertanyaan saya, coba. Enggak juga, Bu. Nah, itu dia. Jadi di sini Kalau saya kita janggal mau, kadang-kadang. Bu, ya. Kalau kita mau ke surga itu innalladzi na'amanu wa amilus solihati, beramal dan beriman, takwa. Oke. Kata beriman itu apa? Turut hukum? Ya menjalankan gimana? semua, Tapi- percaya dengan apa yang diturunkan Allah dalam kitabnya. Ya, percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan yang gaib. Tuh, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya, kepada malaikatnya, percaya kepada nabi dan rasulnya, terus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkannya, percaya kepada kiamat, dan percaya serta dari kodo dan kadarnya. Nah, gitu. Oke. Ya, Jadi itu- kayak gini, Bu, ya. Itu kan Kalau di Islam itu, ya Bu ya, yang namanya Allah itu bukan makhluk. Buang jauh-jauh dulu pikiran Anda Allah itu sama dengan makhluk. Apa yang Anda pikirkan itu semuanya makhluk. Oke? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Tuh. Gak sama dia dengan apa yang kita pikirkan. Itu dulu, dia bukan makhluk. Terus Bu ya, kalaunya kita merujuk dalam Islam tuh ya, Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa.
Jadi kalaunya ada, ya kalaunya ada konsepnya 3 dalam 1 berarti salah udah konsepnya. Nah, bukan seperti itu Tuhan semesta alam. Katakanlah Ya, Allah berarti itu kan Esa. Habis itu Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, ya. Itu dulu ibu pegang. Kalau ada ya Tuhan digantung oleh makhluknya, itu bukan Tuhan, Bu, ya. Tapi Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Habis itu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Ah, nggak ada yang sama. Benar, itu benar. Jadi nggak ada Tuhan itu menjelma-menjelma, nggak ada. Nggak ada. Tuhan itu menjelma, nggak ada. Atau dalam Islam, Oke. cara mengetahui Tuhan itu ada kayak gimana? Kan kayak gitu. Nah, Allah itu ada katanya kan. Tapi ya cara mengetahuinya kayak gimana? Mana orangnya? Kan kagak kelihatan dengan mata kan gitu. Ya melalui Betul nggak? iman. Ya, betul Melalui nggak? iman. Ya. Kayak gini aja, Bu, gampang. Ya, caranya. Bu, ibu pakai apa sih suaranya mantul? Ibu Enggak, 2 HP kah? enggak ada. Saya enggak ada. Oh, ini. Mantul suaranya, Bu. Saya matiin kok internetnya, saya mau buka Alkitab tadi sini. Iya. Nah, ini udah Enggak enggak. ada, Pak. Enggak ada. Masih nih. Enggak ada, saya buka apa-apa. Coba tanya teman-teman mantul suaranya. Kagak. Suaranya 2, Bu. Ibu ngotot. Saya nggak pakai headset, Pak. Nggak, saya headset saya ini. Nggak ada. Udah, gini aja dah. Ibu turun dulu, keluar TikTok, naik lagi coba. Mantul Oke, suaranya nggak soalnya enak. saya, Pak, udah ditunggu di room yang lain. Ibu turun dulu untuk saya turunkan dulu, habis itu naik lagi gitu. Suaranya mantul, nggak enak. Baik, saya turun dulu. Oke. Oh. Suaranya mantul ya, teman-temannya. Mana ibunya? Silakan naik lagi. Coba keluar dulu dari TikToknya, Bu. Keluar dari TikToknya, aplikasinya ditutup dulu semuanya, ya. Habis itu masuk, gitu. Habis itu masuk. Udah? Bentar ya, teman-teman. Nih, saya undang dulu Ibu Karyananya. Beliau keluar dulu itu, ya. Keluar TikTok dulu, kita tunggu ya. Noise jadinya. Mungkin ibunya mau ngerekam gitu ya. Akhirnya double suaranya. Ibunya mau merekam itu, jadinya double suaranya. Sabar ya, tunggu ibunya naik dulu. Iya. Nanti gini aja, kalau ibunya mau ngerekam, ambil aja di YouTube saya rekamannya gitu ya. Nih, saya undang dulu ibunya. Bu, Ya, siap, Bu, Pak. kalau Anda mau ngerekam, nggak usah ngerekam, ambil aja nanti videonya di YouTube saya, Bu. Ya. Gak ada merekam. Swear, saya nggak boleh berbohong. saya nggak jarang berbohong. Nggak ada saya. Iya, masalahnya suaranya mantul dari tadi gitu loh. Udah nih, udah. Masih. Ya elah, gimana sih? Gimana dong? Ibu sambil ngecas. Enggak. Saya nggak ngecas. Masih mantul loh, Bu. Aduh. Saya udah di rumah ini. Coba Ibu pakai handset coba.
Oke. Mantul suaranya. Atau ibu-ibu ini sedang pakai loudspeaker ya? Tes. Nah, baru aman. Bentar. Masih. Mantul ya teman-teman ya. Udah enggak. Nah, masih. Coba Udah Pak Ustadz. tes. Nah, masih. Waduh, saya polos loh, nggak pakai soundcat nggak ada. Iya, mantul nggak teman-teman? Saya biasa aja, Pak Ustadz. Oke. Udah, kata teman-teman. Mantul suaranya ya. Makin parah katanya Bu mantulnya. Masa? Mantul, gimana ya caranya? Volume HP Ibu coba dikecilin kah? Coba. Coba ya. Coba saya turunin. Udah? Iya, masalahnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kecil. Nah, kalau ini nggak ada mantulnya nih. Oh, masih juga. Aduh, kenapa ini? Ada Pak ini pengganggu. Kalau memang apa? Iya, biasanya ibu gara-gara buka 2 aplikasi atau ngerekam itu biasanya kayak gitu gara-garanya. Saya nggak pernah rekam. Kalau ibu biasanya ke mantul itu waktu nge-TikTok ya, mantul itu gara-gara ngerekam, gara-gara buka 2 aplikasi gitu. 2 aplikasi saya udah hapus semua tadi, udah. Ya, aplikasi lain berjalan juga di belakang layar gitu. Nah, ini udah enggak, Bu? Udah aman nih, Bu. Ya. Oke. Itu datang apa? Nah, Bu. Jadi kita lanjut lagi ya. Di dalam agama Islam ya, Bu ya, semuanya itu beda dengan Tuhan. Terus bagaimana cara kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Oke? Tuh? Nah, gini aja deh, Bu. Kita ngajak berpikir dulu. Bu, tuh, dari ujung rambut Ibu tuh ya, sampai ke ujung kaki Ibu. Ada nggak yang dibikin Ibu sendiri? Ya nggak ada lah, Pak Ustadz. Itu kan Tuhan yang apa? Tuhan yang berkehendak semua. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menciptakan Ibu kan? Ya. Ketika Ibu di dalam rahim ibunya ya, Ibu Karyana di dalam rahim ibunya, ketika mata Anda dibentuk, Anda lihat nggak bentuk Tuhan? Tidak, saya belum pernah lihat. Enggak kelihatan kan bentuk Tuhan? Makanya di dunia, kalau ada Tuhannya nongol, berarti bukan Tuhan. Kayak gitu rumusnya ya. Berarti kalau Ibu tidak melihat ya, waktu Ibu diciptakan dalam rahim ibunya ya. Ibu tidak melihat dengan mata Ibu. Bentar dulu. Bentar. Ibu tidak melihat di dalam rahim Ibu ya. Tuhan waktu menciptakan Ibu kagak kelihatan Tuhannya. Berarti ya, sewaktu Anda di dunia, Tuhan itu kagak bakalan kelihatan dengan mata Anda. Jadi kalau ada Tuhannya yang nongol, berarti itu bukan Tuhan. Ya, gitu. Itu rumusnya, Bu. Ya, rumusnya kayak gitu. Searching aja, Pak Ustadz. Yesus adalah Tuhan. Semua ada di sini. Nggak perlu ke Google, kita ini masalah keimanan, Bu. Ya. Nih. Saya searching di ini nih. Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari lainnya kagak jadi Tuhan gitu. Karena maunya Tuhan atas hari Sabat, hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Yesus itu penciptaan berhenti pada hari Sabat, hari ke-7. Karena Yesus itu kebiasaan hidupnya adalah berhari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7, hari pemberhentian, yaitu hari Sabtu.
Makanya Iya, husband berhenti hari Sabtu. gini Bu, ya sebelum kita ke dalil kita menelaah dulu, ya menelaah dulu bagaimana Tuhan itu. Kan kita udah tahu Ya. waktu kita diciptakan oleh Dia dalam rahim ibu kita, Tuhan itu kagak kelihatan. Dikunci dulu, Tuhan itu kagak pernah terlihat gitu dengan mata kita. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol, berarti itu Tuhan tuh bisa jadi gitu. Ya. Atau Tuhan-Tuhanan kan kayak gitu. Jadi Tuhan itu harus kelihatan. Enggak bisa kelihatan dia, mata kita yang terbatas. Oh. Nah, mata kita ini terbatas, Bu, ya. Coba Ibu tanpa cermin, bisa nggak Ibu lihat telinga pakai mata Ibu? Ya. Bisa nggak Ibu Terbatas. melihat pakai mata Ibu, ya, melihat telinga di samping mata Ibu nih? Ya di surga nanti bisa semuanya. Bentar, yang saya tanyakan saat di dunia ini, Sekarang yang ini karena keterbatasan. saya tanya di dunia ini nanti ke surga, jangan kemana-mana. Saat kita di dunia ini, kita bisa nggak melihat telinga telinga bisa. kita Nggak bisa. tanpa Akibat cermin? sudah jatuh ke dalam dosa. Habitat kita dulu nggak seperti Gak ada itu. hubungannya dengan dosa, Bu. Ya, kemampuan mata kita yang kita bahas. Mata kita ini bisa nggak lihat telinga tanpa ada alat bantu? Bisa. Aku melihat kuping Pak Ustadz. Kayak gimana? Terjemahkan kuping Pak Ustadz berarti seperti kuping saya. Bisa. Itu kan artinya pakai alat bantu saya. Tanpa alat bantu, kosong kayak gini bisa nggak Anda lihat telinga? Mana telinga? Telinga mana telinga? Bisa ngelihat nggak? Iya, lihat telinga teman berarti seperti itu telinga saya. Itu kan namanya bercermin tanpa bantuan gitu. Oke. Bisa nggak? Sepaham. Kalau itu sepaham lah. Oke. Ya, berarti kan mata kita ada keterbatasannya. Melihat telinga saja kagak bisa. Alih-alih mau melihat Tuhan. Kan kayak gitu. Ya, betul. Jadi Tuhan dari dulu, Bu, ya. Tuhan dari dulu sampai sekarang itu kagak akan pernah nongol. Oke. Gitu. Oke. Kagak akan Sebaliknya, pernah Pak Ustadz. nongol, kagak akan pernah jadi manusia. Makanya Udah kan gitu, Yesus saya. berkata, Bu, ya, ini zaman Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan kagak bisa dilihat. Barang siapa yang melihat Tuhan, maka dia akan mati. Tuh ya, di Keluaran Nabi Musa. Lalu Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 37, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, kagak kelihatan. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itu menurut Ya. Yesus. Habis itu menurut Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absor. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Dengan iman aja, Pak Ustadz. Dengan iman. Jadi kunci dulu, ya, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol dapat dilihat dengan mata, berarti itu bukan Tuhan, ya. Nah, gitu, ya. Kita ikuti jalurnya para nabi. Tuhan itu kagak pernah kelihatan. Bu, coba ya. Zaman Abraham, kalau manusia lihat Tuhan, ya, manusia akan mati. Di zaman Musa, manusia lihat Tuhan, ya, manusianya akan mati. Di zaman Yesus, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Apa kayak gitu? Tiba-tiba di zaman Yesus, ya, Tuhan kelihatan oleh manusia. Manusianya kagak mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik. Pakailah akal, ya. Oke. Gitu, Bu. Jadi itu banyak di sini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ada banyak banget. Tapi Yesus sendiri nggak ada berkata dia
Lalu hanya Petrus yang menjawab. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, utusan Allah, utusan Bapa gitu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, itu kamu tahu Roh Kudus yang dari surga mengajari kamu, yang memberitahu kamu. Artinya, ya kan? Yesus berkata demikian, ada Roh Kudus yang dari Bapa mengajari Petrus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu siapa, Bu? Roh Kudus itu siapa pula? Oke. Roh Kudus itu bisa dibilang tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi ya sudah ada. Bapak itu Alfa dan Omega dan tak bermula dan tak berakhir. Ngibul Itu di dalam Bapa melekat Roh Kudus, itulah. Nah, sekarang gini. Bu, bentar, saya mau tanya Roh Kudus nih, ya. Oke. Bu, ketika Yesus mau dilahirkan, sebelum dilahirkan itu Roh Kudus datang ke Maria, betul? Betul. Ya. Melalui malaikat Maria mengandung dari Roh Kudus, betul? Yes. Iya. Bu, coba Anda buka, ya. Siapa itu Roh Kudus di dalam Lukas? Apa katanya Pak Ustadz? Siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Malaikat. Iya. Dari mana Roh Kudus itu Tuhan? Malaikat itu wadahnya Roh Kudus. Hah? Pak Ustadz. Katanya Tuhan. Oh, salah. Roh Kudus bukan Tuhan. Oh, Itu bukan Tuhan juga. Ya. Beda lagi. Ini sekte ibunya beda lagi, teman-teman. Roh Kudus bukan Tuhan. Ya. Beda. Gini Pak Yusuf. Edis bilang 3 Tuhan. Edis bilang, nah saya nggak aku itu. Bagi saya nggak cocok. 3 Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus sama-sama Tuhan. Jadi 3 Tuhannya. No. 3 entitas. Tidak. 2 entitas. Di dalam keduanya itu adalah Roh Kudus. Nah, Karyana ini tempat bertenggernya Roh Kudus. Tempat bertenggernya roh jahat. Tempat bertengger. Nah, itulah manusia. Jadi itu berganti-gantian, Roh Kudus, roh jahat, Roh Kudus. Kadang saya memaki, datang roh jahat. Kadang saya, udahlah maafkanlah, datang Roh Kudus. Jadi itu berganti-ganti di dalam tubuh manusia. Tapi Bapa dan Yesus tidak pernah masuk roh jahat. Ya kan? Yang ada Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Anak. Begitu Pak Ustadz. Roh Kudus itu jadi bukan Tuhan Roh gitu. Kudus itu dituhankan, tidak, salah. Iya. Roh Kudus bukan Tuhan. Lalu apa perannya malaikat dia? Roh Kudus itu begini Pak Ustadz. Pekerjaan Roh Kudus, contoh nih pekerjaan Roh Kudus. Mari kita ciptakan manusia segambar dengan kita, lalu diambillah dari tanah liat. Ini yang berfirman Bapa, tapi pelakunya adalah Anak. Anak membuat suatu, dan mereka bekerja membuat tanah liat, dibuat kepala, dibuat tangan, kaki, sempurna. Lalu dia hembuskan napas kehidupan ke hidungnya, jadilah manusia yang berisi jiwa, roh, dan tubuh. Oke? Rumit itu ya. Oke, sepakat ya Pak Ustadz. Nah, runyam gitu ya. Gini Pak Ustadz. Apa lagi? Waktu dihembuskan napas kehidupan, terus terjadi ada perutnya di dalam sempurna, terus molekul-molekul ini, urat-urat nadinya semuanya terjadi kayak disulap gitu kan. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk itu. Melalui perkataan dihembuskan napas kehidupan. Terus tumbuh mata, hidung, kepala, ini apa semua ini dengan sempurna, perfect, bukan seperti sekarang saya beruban. Dulu itu nggak ada seperti ini. Adam itu diciptakan perfect. Oke? Nah, sekarang turun sampai sekarang ini dari 1000, dulu 900 tahun. Sekarang 75 tahun udah meninggal manusia. Bentar lagi 50 tahun, 40 udah stroke. Makin menurun sampai Tuhan datang. Oke?
Jadi yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Tapi Roh Kudus ini bisa kerjasama dengan yang lain nggak? Kerjasama bagaimana? Orang dia di dalam Bapa dan Yesus, di dalam Bapa dan Yesus, dan dia ada di dalam mereka. Nah, Gabariel itu Roh Kudus datang, wadahnya siapa? Gabariel. Malaikat Gabariel turun ke bumi, berkata kepada Maria, ini aku datang dari Roh. Dari Roh. Tapi wadahnya adalah malaikat Gabariel. Gabriel, baik. Masuk akal kan? Masuk akal. Baik. Jadi kalau seperti itu coba Anda buka Matius 4 nomor 1, Bu. Oke. Matius 4 nomor 1. Coba bacain dulu. Matius 4 nomor 1. ayat pencobaan di padang gurun judulnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kenapa tuh? Bisa tuh kerjasama Roh Kudus dengan iblis tuh. No. Pengertiannya ini Tenang, kayak gimana? Oke. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di situ bukan kerjasama, Pak. Pada saat itu kan Yesus kan berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu dia kan sangat lemah, udah lemah. Di akhir-akhir di saat dia udah sangat lemah, kesempatanlah ini iblis mengangkat dia, ya kan, ke padang gurun. Nah, coba lihat kosakatanya itu. Tujuan Roh Kudus membawa ke padang gurun itu untuk apa? Dicobai iblis. Kerjasama mereka. Tapi Coba Ibu baca yang betul. Nih Bu. Nih. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis tujuannya. Ya. Iblis dengan Roh Kudus ini dia kerjasama, Bu. Tapi kan Yesus berkata di sini, Pak Ustadz. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nanti yang kita bahas itu Roh Kudus ini, ya. Loh, kan harus dibaca ke bawah, jangan satu persatu. Coba kita baca Lukas 4-nya, ya. Lukas 4 kayak gimana? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kerjasama Roh Kudus dengan iblis, Bu. Kalau mencoba itu apakah itu pengertiannya kerjasama? Lah, coba Roh Kudus itu bawa ke KFC makan-makan, nggak akan dicoba iblis. Saya Roh Kudus itu kerjasama dengan iblis, dia bawa ke padang gurun. Coba dibawa ke KFC makan-makan, ajak Yesusnya gitu, nggak bakalan dicoba iblis itu. Aduh. Jadi gitu, Pak Ustadz. Saya nggak mengerti pengertian Pak Ustadz. Ini semua jadi, saya kan sudah ada urutannya semua. Jadi nggak bisa nggak bisa dipecah. Gitu. Seharusnya Roh Kudus sudah tahu Yesus itu lapar, bawa ke warteg gitu buat makan-makan. Ngapain dibawa ke padang gurun buat dicobai iblis? Nampak kali itu kerjasamanya Roh Kudus dengan iblis di situ. Pak Yusuf, jangan mengintervensi iblis dong. Itu kan hak dia. Iya, masalahnya ngapain coba Roh Kudus kayak gitu kerjasama lah sama iblis? Bukan kerjasama, bukan. Coba kalau Roh Kudus bawa ke warteg gitu ya, Yesusnya dibawa Roh Kudus ke warteg buat makan-makan, nggak bakalan dicobai iblis. Di situ pertanda Yesus berkata kepadanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu pertanda bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak ada di situ, jangan mencobai aku Tuhanmu, nggak ada. Kan kagak kayak gitu. Kagak usah dipelintir-pelintir perkataan Yesus.
Jadi itulah Pak Ustadz. Itu rumusnya tadi. Kecil jalan ke surga, sedikit yang sampai. Besar jalan ke neraka, banyak yang ke sana. Sulit mengerti kalau tidak dari melalui roh. Itu. Benar. Iya. Makanya gimana mau kita mengerti, Bu? Ya, isinya aja yang kayak gitu. Bikin bingung gitu. Pak Ustadz, Pak Ustadz ganteng deh. Apa? Jadi aku bukan merayu ya Pak Ustadz. Aku suka dengan gaya Pak Ustadz, low, ya kan? Dan mau menerima, itu tandanya ilmunya sudah tinggi. Tapi kalau kayak Bang Juma, nggak ngerti saya, maaf. Ya, nggak ada urusan, setiap orang itu beda-beda cara bawanya, Bu. Ya, maksudnya gini, Pak. Ada, ya, selalu bilang, Oten itu menghujat, itu karena ilmunya nggak sampai ke sana. Jadi, emosinya lebih tinggi. Ngapain kita emosi, orang ini hubungan vertikal kok. Kita besok-besok kita berpelukan, nggak apa-apa ya kan? Baik-baik kan? Ya nggak, Pak Ustadz? Kenapa harus panas-panasan kita? Ini hubungan vertikal ke atas, hubungan kemanusiaan. Ya kita-kita. Ya nggak? Setuju ya? Jangan kita bahas pengalihan dulu. Iya, saya belum selesai nih. Ya, belum selesai nih sama ibu ini. Yesus tidak ada kerjasama dengan iblis. Yesus pada saat lemah 40 hari, ada nggak manusia yang bisa bertahan 40 hari berpuasa? Nggak ada ya? Bu, kalau itu Bu ya, yang diajarkan Yesus itu bukan pengajaran itu. Menurut saya itu pengajaran bunuh diri itu. Puasa 40 hari 40 malam itu mengajarin bunuh diri itu, Bu. Itulah ketahanan dia. Yesus, makanya dia Tuhan. Ada nggak Kristen? Ada kemarin tuh, ya pendeta di Afrika mau coba-coba hari ke-25 KO dia. Masuk kubur hari ke-25 dia. Hanya Yesus yang lolos 40 hari 40 malam. Makanya nggak bisa dicoba kayak gitu, itu ngajarin bunuh diri itu, Bu. Makanya ini di luar kemanusiaan ini, Pak. Pak Ustadz. Selain itu ada lagi gak? Lalu gimana 10, nih? Pak Ustadz, di ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Enyahlah engkau, mana kerjasama? Tidak ada. Iya, kepada Dia, kan kayak gitu. Kepada Dia saja engkau Iblis itu begini, iblis itu mengatakan semua ini samamu, tapi sembahlah aku. Itu menjebak. Kalau sekali Yesus menyembah Dia, bumi ini milik Dia selamanya. Kita ini di bawah pengawasan iblis selama-lamanya. Waduh. Kita ini tidak ada lagi keselamatan. Tidak ada lagi karena Yesus yang diutus sudah gagal. Baik. Itu kan penjelasan Ibu. Jadi tetap aja agak masuk akal bagi saya lah. Harus sering-sering kita, Pak Ustadz. Harus sering-sering. Saya nggak mau seperti Edis ya. Cobalah iman Kristennya aja lah diperkuat, ya kan? Aku jujur saya nggak tahu tentang keislaman. Saya nggak. Tanyalah kalau mau tahu Islam. Ya saya jadi tahu melalui Edis. Akan pergi kemana? Ya sesuai dengan apanya?
dengan ustadz atau ulama, bukan dengan Edis. Gini Pak Ustadz, saya Aduh. yang disarankan selalu sahadat. Untuk apa sih sahadat? Saya nggak mengerti. Ada yang lebih terang di sini, di Alkitab sini ada yang lebih terang. Kenapa saya malah mundur begitu kira-kira Pak Ustadz? Nah, Edis itu hanya perbedaan Islam dan Kristen. Saya bukan begitu, meningkatkan keimanan Kristen saja. Tidak pernah membahas agama Hindu, agama lain nggak pernah. Apa yang ibu tahu? Islam yang ibu tahu dari Edis apa? Coba contoh apa? Ya, banyak. Saya Apa contohnya? mungkin tahu dari Edis contoh Nabi Muhammad. Tapi saya nanti nggak enak saya bilangnya. Seperti Bilang aja nggak apa-apa. Ini kan yang ibu tahu dari Edis apa? Saya mau tahu. Ya, tentang boleh menggauli istri-istri yang kau ceraikan. Boleh menggauli Tuh ngibul tuh. Nah, Tuh ngibul udah ya. boleh Pak, dalil itu boleh. Ya, Pak, istri-istri yang engkau ceraikan boleh ngibul itu. Coba baca Quran surah dia aja baca Arabnya aja kagak bisa, Bu. Ya, udah ngibul tuh dah. Iya kan Arabnya, apakah Arabnya ada di atas? Apakah salah yang di bawah terjemahannya? Ada yang salah kah? Coba tunjukkan sama saya, Pak. Salah itu dia menyampaikan kayak gitu. Makanya dusta dalam segala hal. Kan kayak gitu. Salah. Itu bahasa Arabnya di atas, salah dengan hadis yang di bawah. Coba. Al-Ahzab berapa? Ayo. Katanya tahu Saya tadi. nggak mengerti. Bukan. Aduh, kemarin aja saya suruh baca ya Bu ya, kagak bisa baca. Nih videonya ya. Nih ya. Profesor apanya? Bentar. Saya dia kabur sama saya 5 kali. Ya, saya suruh baca mencret nih ya, videonya nih. Nih, Bu. Bentar ya, saya ini baik hati loh. Saya tampilkan buat ibu nih ya. Edis mencret nih ya. Baik hati dan ganteng. Ihi. Nah, nih. Betul. Coba apa arti alif lam mim? Nah. Baca nih. Ya. Baca. Kita di netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Nggak bisa baca. Enggak minat saya belum baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Yang Saya memang nggak baca Quran. Saya nggak minat baca. kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin nggak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca-baca buku Arab. Lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Bisa apa? Baca buku Arab. Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca-baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus buktikan. Ingat saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Perhatian Islamin. Makanya Bu, jangan salah belajar. Ibu belajar sama orang buta. Orang buta menuntun orang buta jatuh ke jurang kedua-duanya. Ya. Salah ibu belajar Islam dengan Edis. Kayak gitu. Gak sesuai. Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Oke lah, dalam bahasa dia gak menguasai, tapi paling tidak dia tahu sedikit ya. Enggak dia nol sama sekali tentang Islam, Bu. Ya, maksud saya gini Pak Ustadz, apakah orang yang tidak mengetahui bahasa Arab tidak selamat?
Bu, apakah orang yang tidak mengetahui bahasa Arab tidak selamat? Ya, Membaca. gini, anggap saja kayak gini ya Bu ya. Apakah orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab itu salah orangnya atau salah bahasanya? Iya, jadi gini Pak, agama itu tidak membatasi. Iya, memang. Betul. Tidak membatasi. Kalau kita mengimani Kristen, nah orang yang ateis bahkan yang apa, ada pertimbangan untuk itu. Ada 3 tipe di Kristen. 1, tipe dia tidak tahu bahwa dia udah sesat. Yang kedua, dia tahu dia sesat tapi nggak tahu pulang. Yang ketiga, dia mengerti dan tahu. Nah ini orang-orang yang pilihan. Tahu balik, tahu kembali, tahu dia mana kebenaran. Jadi 3 tipe, Pak. Nah, sekarang tipe yang terakhir, yang ini, ibarat kayak koin yang hilang. Ini, dia nggak tahu dia hilang, dia nggak tahu apa-apa. Itulah orang-orang yang penganut ateis. Dia nggak beragama. Itu baru kita bilang kafir. Nah, kafir itu, ada yang selamat kafir, jangan salah. Rombongan besar itu, Pak, kafir itu. Bagi Kristen ya. Oke. Kenapa? Karena diukurkan dari amal baik dia. Kehidupan dia sehari-hari. Nah, contoh nih Pak, dia hanya hati nurani gitu, tidak mau menyakiti orang lain. Terus nggak mau mencuri, nggak mau ini, ya. Tapi dia nggak tahu itu hukum alam aja gitu loh. Itu selamat ke surga Pak. Hele. Gitu. Jadi kayak gini Bu ya. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi ya. Seorang Muslim ya, ibadahnya dicontohkan oleh nabinya, oke? Sholatnya, nabinya berbangsa Arab, nabinya pakai bahasa Arab, oke? Nah, ketika nabinya mencontohkan tata cara sholat pakai bahasa Arab, karena setiap ibadah di dalam Islam itu ada garis merahnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Gak ada Nabi Muhammad itu mencontohkan sholat pakai bahasa Indonesia. Gak ada. Jadi dia pakai bahasa Arab. Nah, seorang Muslim yang tidak mempelajari bahasa Arab, ya, lalu dia tidak bisa beribadah. Sekarang yang salah itu bahasa Arabnya atau orangnya? Ya, nggak ada disalahkan di situ Pak. Karena yang penting di kemanusiaan dalam beriman. Bentar dulu, bentar. Saya tanya Ibu, yang salah itu Islamnya atau penganutnya yang kagak mau belajar? Situasinya nggak ada yang disalahkan. Ya berarti penganutnya yang salah, bukan agamanya. Ya. Tidak. Sekarang aku Pak Ustadz bertanya dulu. Apakah di surga itu nanti berbahasa Arab? Kayak gini ya Bu ya. Orang yang masuk surga itu ya, bahasa pemersatunya ada. Kalaunya sesuai hadis saya, ada penduduk surga pakai bahasa Arab, ada. Jadi apakah mayoritas di surga itu berbahasa Arab? Nah, jadi seperti itu. Hadisnya ada. Nah, pertanyaan saya dulu Pak Ustadz, jujurlah dulu. Saya jawab pakai hadis ada. Penduduk surga pakai bahasa Arab ada. Kenapa? Ada, tapi kalau nggak tahu berbahasa Arab di surga nanti gimana? Lah, kalau nggak tahu pakai bahasa Arab, Bu, kalau kagak tahu pakai bahasa Arab, kira-kira mudah nggak Allah menciptakan makhluknya itu langsung bisa gitu? Jadi di surga itu berbahasa apa nanti? Nih ya Bu ya, penduduk surga ya nih. Nih, saya kasih tahu sama Ibu nih ya, kasih dalilnya aja ya teman-teman, biar ibunya tahu gitu. Nih ya. Bahasa Arab untuk penghuni surga ya, ahlul jannah. Banyak ibu bisa baca di artikel-artikel di Google karena memang ada hadisnya. Ayo. Nah, lalu bagaimana ketika dia ya di dunia ini tidak belajar bahasa Arab ya, tapi dia sholat beriman kan kayak gitu ya,
beriman, dia sholat, tunduk kepada Allah. Bu, kita mengetahui bahasa surga pakai bahasa Arab artinya apa? Setiap penghuni surga pasti bisa bahasanya. Gitu. Nggak mungkin tidak bisa gitu. Nggak perlu ibu pertanyakan gimana kalau nggak bisa pakai bahasa Arab. Pasti bisa jadinya nanti dia. Karena dia penghuni surga. Ya, Oke. tapi kan nggak ada pembatasan bahasa, Pak. Jadi ya Kalau nggak begitu ada itu pembatasan mau bahasa bahasa itu apapun betul bisa. Bu. Ya nggak ada pembatasan bahasa. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, Boleh. berilah aku rezeki, boleh juga gitu. Tapi abdolnya, utamanya, ya lebih utama itu memakai bahasa Arab, gitu Bu. Oke, jadi gini, Pak Ustadz, kita juga Alkitab itu kan tadinya bahasa Ibrani, tapi nggak kita paksakan bahwa kita harus mengetahui bahasa Ibrani, gitu. Halo? Aslinya Bible itu bahasa Ibrani, tapi tidak Bahasa ada Yunani dipaksakan. Iya, nggak ada bahasa apapun aslinya Alkitab tidak ada itu sumbernya harus seperti itu. Itu kan buatan manusia. Jadi kayak gini Bu, Jadi- ya yang namanya bahasa Arab itu bahasa pemersatu Bu, ya pemersatu dalam ibadah di Islam. Coba saya orang Indonesia, ya ibadah saya ke Inggris, saya masuk masjid Inggris itu tetap pakai bahasa Arab dan saya ngerti gitu. Oke, itu kan masalah teknis Pak Ustaz. Nah, masalah teknisnya kayak gitu. Terus saya ke Cina, masuk saya Iya. saya ke masjid Cina. Tetap orang di sana pakai Bahasa bahasa Inggris Arab. adalah Saya pemersatu. ngerti. Bahasa Inggris juga. Di mana-mana bahasa Inggris kita semua kemanapun bahasa Inggris. Nah, Dimanapun bahasa kayak gitu. Inggris. Beda Ya, dengan Bang. Karisteng, Bu. Beda. Apa? Kristen Indonesia di gereja pakai bahasa Indonesia. Lalu dia berangkat ke Cina. Masuk ke gereja Cina. Pakai bahasa Cina. Kagak ngerti pula Kristennya. Iya, Pak. Ya, Ini itu yang masalah bikin teknis. kacau kan kayak gitu. Ini ibu Karyana kan masuk gereja Indonesia nih ya teman-temannya. Lalu khotbah nih pendeta di Indonesia. Ya, pada mulanya adalah firman. Kan kayak gitu ya. Khotbah di gereja ya pendetanya ngerti ibunya karena di Indonesia. Lalu ibu Karyana pergi ke Cina besok. Lalu ingin ibadah di Cina, masuk cari gereja di Cina. Tiba-tiba ada pendeta lagi khotbah. Sekarang kan sudah canggih Pak Ustaz. Ada Bentar dulu translator Bu, ya. ini. Apalagi kata pendeta di situ waktu khotbah ya. Setelah masuk arigato, sing salawar. Pak Ustaz jangan ngelawak dong. Kayak gimana? Ngerti nggak Ibu? Ibu. Kalau dia ngomong kayak gitu waktu khotbah waktu Ibu di Cina arigato, sing salawar. Apa tuh? Cuma 200.000 untuk menerjemahkan. Ya iya, ngerti nggak Ibu di situ? Dia kagak pakai bahasa Indonesia. Headset saya ke Cina. Ini Pak Ustaz nih. Nih Pak Ustaz, saya ke Cina. Headset saya kan bisa dirubah. Saya klik bahasa Cina. Bahasa Cina Pakai alat semua bantu jadinya pula, terjemahkan. pakai alat bantu pula. Itu teknis. Aduh makanya ya agama Islam itu ada bahasa pemersatu gitu. Dalam lah, ibadah. sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kan keselamatan itu tidak dibatasi dalam hal bahasa. Ya, hanya masalah kelakuan dan karakter dan penurutan kepada hukum. Itu. Dan tahu siapa Tuhannya. Itu Ya yang paling kalau di Islam itu mudah Bu. Ya paling gampang masuk surganya. Satu kata dua kalimat. Apa tuh? Takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Udah kan? betul, sama Pak Ustaz, sama. Kayak Jadi gitu. kita itu mirip-mirip sebenarnya, sama. Mirip Ya. apa? Kagak sama kita. Sama lah. Eh, Turun hukum. apa coba yang Ibu ikuti dari Yesus? Turun hukum Taurat 10 hukum. Ibu nggak ikut apa aturan Yesus? Iyalah, ikut. Ikut.
Di Advent sunat nggak, Bu? Di Advent sunat, boleh bersunat, Sunat. boleh tidak. Ada yang disunat, ada tidak, tapi bukan jadi ukuran. Baik, ya. Nggak Kalau diwajibkan, yang nggak ibu diwajibkan, ikuti di boleh. Advent itu, ya kagak makan babi, kagak makan, sembahlah Allah. Sekarang ibu sembah siapa sih? Sembah Yesus? Sembah Allah dan anaknya. Lah, kan beda. Karena anaknya ku kenal. Lah, kata Yesus kan sembahlah Allah, nggak ada sembahlah Allah dan anaknya. Jangan ditambah-tambahilah kata Yesus. Ibu suka kali mengubah-ubah Gini. ajaran Yesus gitu loh. Bapakku, Tuhan ini di bapakku yang baik karena pendeta, kutuhankan. Hah? Karena itu yang kutuhankan di rumahku. Di rumahku dia lah sebagai imamku, Tuhanku. Kenapa? Salahkah? Ya nggak salah. Apalagi Yesus sudah menghidupkan orang mati, tidak pernah melakukan dosa, mati dan bangkit. Duduk di sebelah kanan Bapak, saya tuhankan, salahkah? Nggak salah. Nah, Apa? kalau misalnya gini, Tuhan gini, itu Pak kagak Ustaz. pernah mati, Bu. Ya memang nggak ada, makanya nggak ada yang mengakui dia Tuhan. Sejak dia lahir dari Maria, hanya murid-murid yang 12 mengakui bahwa dia itu Tuhan, karena mereka mengikuti siang dan malam kemana Yesus pergi, mereka kehidupannya sehari-hari mereka tahu. Ya begitu. Iya, puyeng jadinya ya kalaunya kagak ada yang jelas kayak gitu. Ya kalau 10 hukum Taurat itu ya Bu ya, di Al-Qur'an kami juga ada gitu. Coba di Perjanjian Baru. Kata Paulus kan dibatalkan itu Taurat. Oke, itu PR kedua. Iya, kenapa tuh dibatalin Paulus? Nah, gini. Arti dibatalkan itu di situ yang diimani orang Kristen, Paulus berkata demikian, dibatalkan dalam arti tidak langsung kematian itu dibatalkan demi lahirnya Yesus dan mati di kayu salib. Bukan membatalkan hukum Taurat. Ibu kagak baca rupanya. Nih saya bukakan dulu dah. Ibu asumsi aja, baca dulu yang betul. Baca. Nih. Kan PR-ku. Kagak baca ini rupanya. Nih. Nih, baca kita baca ya. Nih, Bu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan segala ketentuannya. Tuh. Ya, itu gini. Di Alkitab itu ada bahasa biasa, ada bahasa perumpamaan, bahasa nubuatan, dan bahasa simbolik. Apa pula ke bahasa perumpamaan, Bu? Ibu ini bukan bahasa perumpamaan. Ini adalah justice-nya Paulus terhadap Yesus. Batal itu hukum Taurat. Ya pengertiannya apa gitu dong, tanya dong Pak Ustadz, apa pengertiannya? Ya kan? Ya iya, di sini kan dikatakan bahwa Taurat, segala hukum Taurat, dengan segala perintah dan ketentuannya itu telah batal semuanya. Jadi itu Pak Ustadz, artinya tuntutan hukum Taurat itu dibatalkan dalam arti akibat dari dosa adalah mati. Batal mati. Nah, harusnya manusia semua mati. Ya tetap aja sekarang manusia tetap mati. Bukan itu kan Gimana sih? manusia yang sakit. Tetap aja manusia sekarang tetap mati juga, Bu. Kayak gimana sih? Aduh, sulit. Aduh, Gini Pak susah Ustadz. Ibu ini. Apa faktor manusia mati itu dulu? Apa faktornya? Satu, Ya faktor karena umur. usia, oke. Sakit, human error, ya kan? Tapi bukan berarti semua manusia mati. Hah? Bukan. Ada yang hidup. Baca di Wahyu, 144.000 orang-orang yang hidup di antara orang mati yang bangkit ke surga.
Siapa Mana yang ada bisa orang memperbaiki? orang dari zaman dulu sekarang sampai sekarang mana ada yang hidup? Nanti di akhir zaman pas Yesus datang, yang hidup ada tidak merasa mati. Waduh, Ada tertulis. yang kita bicarakan ini saat ini, Bu. Lah, Malah akhir itu, zaman. ini, Pak Ustadz, gini, yang mati itu adalah tidur sementara. Nah, ukuran orang yang mati, keselamatan kepada orang mati adalah di masa hidupnya seperti apa dia melakukan hukum Taurat. Dia melakukan dosa sepanjang hidup, garong ini segala macam. Dia mati, selamanya dia sudah masuk ke dalam neraka. Yesus menghakimi di hari penghakiman nanti. Nah, di masa hidup saya, makanya kita Berarti berbuat baik. sia-sia dong dia tebus dosa. Kalau masuk neraka kan buat tebus dosa, ngapain lagi disiksa di neraka? Kacau. Sia-sia itu tebus dosa yang masuk neraka juga. Aduh, sulit. Iya, berlawanan Pokoknya, semuanya masalahnya. Kalau suatu saat kita offline ya, boleh ya, kapan-kapan di Jakarta atau di mana kita bahas ya, offline. Iya, Aku tantang Pak Ustadz. saya lusa ada di Hotel Bidakara Jakarta. Saya nggak ada agenda ke Jakarta dalam dekat ini. Desember saya Pak ke Jakarta. Wah, jauh. Ya boleh nanti offline-nya. Atau Pak Ustadz pas saat ke Medan, bolehkah? Belum ada. Saya ini tergantung undangan dakwah, Bu. Ya, kemana-kemana itu. Wah, hebat dong. Saya ilmunya tinggi, nggak pernah berdakwah Pak. Ah, Enggak lah. iya. Canda Pak, canda. Oke. Pak Ustadz. Apa capek? Capek. Pasti Ibu hadapi saya, ya. Capek, nggak bakalan ada jalan keluarnya hadapi saya, Bu. Buntu. Kan memang sudah di bidangmu itu. Buntu pasti. Kan, tapi saya tantang lah secara offline lah kita. Yuk. Iya, boleh. Kalau bisa, Bu, saya kemarin nantang semua kan, Edis TV saya tantang, RK saya tantang, debat tatap muka. Tak ada HP, tak ada laptop, tak ada internet. Kagak boleh keluar dari Al-Quran dan Bible. Ayo. Oke, siap. Kagak ada laptop, kagak ada HP, kagak ada internet, kagak ada buku. Tapi kagak boleh keluar dari Al-Quran dan Bible. Oke. Oh, Ibu berani. Baik, tepuk tangan ya. Saya suka. Nanti saya tanya, Bu, coba dites dulu dah. Matius 1 pasal 1 apa bunyinya? Satu syarat ya, Pak Ustadz, satu syarat. Apa, Ra? Satu syarat dari saya. Jangan mengandalkan bahasa Arab, harus bahasa Arab, jangan. Loh, Al-Quran saya kan bahasa Arab toh. Gimana sih? Nggak bakal jumpa. Tapi kan meskipun bahasa Arab kan akan saya terjemahkan juga. Ya, oke. Sepakat. Ya. Kalau perlu kita coba bertiga dengan Edis. Jadi gini, Mana Edisnya mencret Pak Ustadz sampai kan- sekarang nggak berani dia. Ya. Gini. Edis kan udah aku bilang dia profesor dalam hal Al-Quran. Bo, saya tantang kayak gitu, Edis menghindar dari saya, blokir akun saya 4 bulan dia. 4 bulan ngeblokir akun saya, bayangkan, menghindari nggak bisa jawab. Pak Ustadz, saya seumur-umur belum pernah blokir orang. Bu, saya tes dulu dah. Ibu berani nantangin saya kayak gitu. Bunyi Matius 1 pasal 1 apa, Bu? Bunyi Matius 1 nomor 1. Matius 1. Nomor 1. Bentar. Lah, kenapa lihat HP? Lah, Alkitab saya tinggal, Pak. Saya nggak. Kenapa hafal lihat selalu. buku? Kan katanya tadi nggak ada HP, nggak ada buku, nggak ada internet. Ada Alkitab. Ada Alkitab. Ya iya, nggak ada kitab, nggak ada internet, nggak ada laptop. Wah, itu mah peluk-pelukan itu. Ya, ngapain Ibu buka kitab Ibu? Apa bunyinya? Coba Matius 1 pasal 1. Kacau. Tuh,
bilang kacau, nggak ada apa-apa, ngapain? Bantah. Ayo, apa coba? Bunyi Matius 1 pasal 1. Inilah silsilah Yesus. Lihat Pak, lihat ini. Lihat teksnya teman-teman. Jadi gini, Inilah gini, silsilah Bang. Yesus Gini. Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lebih hafal saya. Kayak gimana sih? Hebat. Oke. Sekarang gini. Makanya Edis RK mencret menghadapi saya. Nih, aku bikin statement. Aduh, kenapa gelap? Oke, aku bikin statement. Iblis tahu A sampai Z Alkitab dan mengerti A sampai Z. Apakah iblis selamat ke surga? Ya, nggak usah ini. Itulah pertanyaan saya. Iblis itu bisa hafal isi Alkitab A sampai Z dan mengerti isi Alkitab. Dia tidak ada kasih. Enggak selamat pasti. Iblis. Enggak selamat. Ya sudah, jadi bukan ukuran mengetahui isi Alkitab, nggak ukuran. Ya iya, tahu ya. Tapi jangan samakan juga kita dengan iblis ya. Gak cocok. Ya, itu dia. Coba apel tuh Nggak apple. Kita ini adu-adu ilmu.